Ini penting banget dilakukan buat YouTuber pemula yang suka nge-remix, apalagi kalian suka mengambil video dari tempat lain atau TikTok ya teman-teman. Ini adalah salah satu kebiasaan saya ketika saya baru bangun pagi. Jadi ini ada pemberitahuan, permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Video Anda akan dihapus dalam 7 hari. Rasain ini judulnya ya teman-teman. Jadi ini sangat penting banget kalian lakukan setiap hari, apalagi kalian suka nge-remix konten orang lain ya. Saya itu mendapatkan pemberitahuan bahwa saya itu harus menghapus video yang saya remix, padahal dia itu memberikan menu remix di dalam videonya, dan ketika saya nge-remix itu saya mendapatkan pemberitahuan ini. Itu artinya ini agak sedikit jebakan ya teman-teman. Nah, dia itu menyuruh untuk menghapus dalam 7 hari ke depan. Ini judul videonya, rasain hahaha seperti itu dan bla bla bla, dan ini linknya, konten yang digunakan habit are hard dan bla 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 bla, dan konten ditemukan selama detik keempat sampai 35. Permintaan penghapusan diajukan oleh Antong Family. Jadi yang punya channelnya ini, info kontaknya ini ya teman-teman. Jadi Antong Family ini ingin memberikan Anda kesempatan untuk memecahkan masalah hak cipta sebelum video Anda dihapus dan channel Anda akan dikenai teguran hak cipta. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak menghapus videonya mereka, itu akan bermasalah buat channel kita. Jadi kalau kita mendapatkan 3 pelanggaran secara beruntun seperti itu ya, sekarang, besok, dan 3 harinya, channel kita akan lenyap. Ini khusus buat kalian yang suka konten remix ya, suka konten remix. Jadi konten remix itu tidak selamanya aman-aman saja. Jadi kalian itu harus mengecek yang namanya email kalian, email YouTube kalian. Ini akan dikasih tahu lewat email YouTube teman-teman ya. Dan di sini ada opsinya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah tidak melakukan apa-apa. Anda dapat menunggu hingga permintaan penghapusan diterapkan dalam 7 hari. Pada saat itu video tersebut akan dihapus dan channel Anda akan dikenai teguran hak cipta. Itu artinya kalau kita tidak menghapusnya dalam 7 hari ke depan, kita akan mendapatkan yang namanya teguran hak cipta. Kalau dapat teguran hak cipta sebanyak 3 kali aja, ya udah, channel kita akan lenyap, dan ini sangat mengganggu sekali untuk mendapatkan yang namanya silver play button. Nah, silver play button itu persyaratannya tidak ada pelanggaran dalam 1 tahun terakhir, tidak ada pelanggaran hak cipta, tidak ada pelanggaran apapun, itu tidak ada. Kalau dolar kuning masih aman-aman aja ya. Jadi kalau ada pelanggaran dalam 1 tahun terakhir ya, misalnya 6 bulan yang lalu kalian dapat pelanggaran dan tiba-tiba 100.000 subscriber, kalian tidak akan mendapatkan yang namanya silver play button sampai kalian sembuh dari peringatan itu. Itu 1 tahun loh teman-teman, lumayan lama banget kan. Makanya jangan lakukan itu ya teman-teman. Jadi kalian harus menghapusnya. Kalau udah dikasih email seperti ini, kalian harus langsung menghapusnya di saat itu juga. Jangan lagi mengajukan banding, nggak usah, soalnya kita meremixnya ya teman-teman. Apalagi kalian mengambil video dari TikTok dan mereka itu sudah juga ngupload di Facebook, di YouTube maksud saya, dan tiba-tiba terdeteksi oleh YouTube mereka dan kalian disuruh untuk menghapusnya, tapi kalian tidak menghiraukannya, kalian kena pelanggaran teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah menghapus video Anda. Jika Anda menghapus video tersebut sebelum periode 7 hari yang ditetapkan berakhir, video Anda akan dihapus dari situs, tetapi channel Anda tidak akan mendapatkan teguran hak cipta. Nah, artinya kalau kita menghapusnya dalam 7 hari terakhir ya, 7 hari sebelumnya, misalnya sekarang dapat pelanggaran, besoknya kita menghapusnya karena baru ngecek, kita tidak akan mendapatkan yang namanya pelanggaran, tapi videonya akan hilang. Lebih baik seperti itu. Dan juga yang terakhir, menghubungi pemilik konten yang meminta penghapusan video. Ini nggak usah dilakukan, soalnya itu video milik mereka ya, nggak usah dilakukan. Kita biarin hapus aja, soalnya remix kan gampang banget dibuat. Kita remix lagi video-video yang lain seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah pemberitahuan dari pihak YouTube, dan ini sangat penting banget dilakukan buat para konten kreator pemula yang suka nge-remix, suka ngambil video dari TikTok atau dari tempat lain ya teman-teman. Nah, kalau kalian tidak melakukan hal ini, ya udah, kalian akan tiba-tiba aja nggak seneng misalnya kan, tiba-tiba kok dapat strike seperti itu. Waduh, sialan, gimana nih si YouTube nggak dikasih tahu lah, padahal udah dikasih tahu lewat email, kalian aja yang nggak ngecek. Jadi ini sangat penting banget dilakukan buat kalian YouTuber pemula. Setiap hari kalian harus ngecek yang namanya email kalian, itu pada intinya ya, agar kalian itu tahu kesehatan channel kalian. Oh, ternyata video ini nggak boleh diremix, harus dihapus ya. Dan juga teman-teman, kalian kalau ngeremix konten orang lain itu nggak selamanya aman. Yang tadi saya bilang, ini sopan teman-teman, disuruh ngapus. Tapi ada juga orang ya yang punya channel ya, itu langsung memberikan kita strike pelanggaran. Saya akan kasih tahu ya, ini sopan sebenarnya, ini baik orangnya yang punya channel dikasih waktu 7 hari, tapi ada yang lebih parah lagi teman-teman. Nah, video ini teman-teman ya. Halo Upoye Yahud, kami menerima permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta untuk video Anda. Berdasarkan hukum hak cipta yang berlaku, kami telah menghapus video Anda dari YouTube. Yang ngapusnya adalah YouTube, videonya masih ada di channel saya,
tapi sudah dihapus oleh pihak YouTube. Itu bisa aja kelihatan kembali kalau saya mengajukan kepada pemilik channelnya untuk memulihkan lagi dan saya akan menghapusnya. Tapi saya sudah menghubungi dia berkali-kali ya teman-teman, tidak ada respon sama sekali ya. Dan ini Anda menerima teguran hak cipta. Ini padahal konten remix teman-teman ya, konten remix. Nah, salahnya di sini adalah channelnya istri saya, dia itu ngeremix dari detik awal sampai akhir. Itu jangan dilakukan teman-teman ya. Misalnya videonya yang kalian remix itu jumlah detiknya 60 detik, kalian cukup remix 40 detik saja dari detik pertama sampai detik ke-40 ya. Di sini yang punya channelnya adalah Shira Ria Family ya. Info kontaknya ini. Nah, ini Anda menerima teguran hak cipta. Sekarang Anda memiliki satu teguran hak cipta. Jika Anda mendapatkan beberapa teguran hak cipta, channel Anda akan dihentikan. Untuk mencegah hal tersebut, jangan mengupload video yang berisi konten berhak cipta yang izin penggunaannya tidak Anda miliki. Nah, ini seperti jebakan, bener-bener jebakan banget. Soalnya istri saya itu meremix video yang bisa diremix. Nah, ketika itu diremix, lah kenapa terbaca oleh pemilik channelnya dan langsung saya mendapatkan yang namanya pelanggaran ya teman-teman. Jadi tipsnya kalau kalian ingin meremix, jangan diremix semua detiknya. Misalnya yang tadi saya bilang itu, misalnya 1 menit, cukup remix 40 detik saja ya. Dan juga isi tulisan itu lebih aman menurut saya ya. Nah, cara kami memproses permintaan untuk menghapus konten, kami menggunakan kombinasi sistem otomatis dan peninjauan manual untuk memproses permintaan penghapusan. Ini benar-benar jebakan banget ya. Langkah selanjutnya, jika Anda yakin tidak bersalah pada satu atau beberapa contoh di atas, Anda dapat mengajukan banding atau penghapusan ini dengan mengirimkan permintaan pemulihan. Anda mungkin akan menerima sejumlah konsekuensi hukum yang berat jika mengirimkan permintaan pemulihan dengan informasi palsu. Saya sudah mengirimkan ya permintaan pemulihan, saya mengajukan secara hukum tapi ditolak teman-teman, nggak tahu kenapa ya. Anda juga dapat menghubungi pihak yang menghapus video Anda dan memintanya untuk membatalkan permintaan penghapusan tersebut. Saya sudah minta tapi belum ada respon ya. Jadi emailnya ini teman-teman ya, help me please read this email. Nggak dibaca-baca, nggak ada respon. Saya sudah mengirim email kepada orangnya, pemiliknya. Ini emailnya menggunakan bahasa Inggris dan saya mencantumkan nama channel saya dan channel dia juga, dan videonya ini ya, shopping with mom seperti itu. Tidak ada respon, inboxnya nggak ada, setiap hari saya cek ya. Jadi pada intinya kalian itu harus ngecek setiap hari email kalian kalau kalian pengen aman dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di YouTube. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga sedikit berguna. See you next video. Bye bye.